punya 17.000 pulau, terungkap kebutuhan senjata militer Indonesia jika ingin lindungi seluruh negara. Indonesia termasuk negara yang besar dengan ribuan pulau di dalamnya. Selain negara kepulauan, Indonesia juga dikenal oleh dunia sebagai negara maritim dengan luas laut di dalamnya. Dengan demikian, Indonesia bisa dikatakan juga memerlukan persenjataan yang kuat dan mumpuni untuk melindungi kedaulatan negaranya baik di darat, laut, dan udara. Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau memiliki rencana ambisius untuk merekapitalisasi militernya. Rencana itu dikenal dengan minimum essential force-nya, mengincar pengadaan 274 kapal angkatan laut, 10 skadron tempur sebagai bagian dari peningkatan besar untuk kemampuan tempur udaranya, dan 12 kapal selam diesel listrik baru. Menurut Defense News, rencana tersebut juga menyerukan pengembangan industri pertahanan lokal yang berkelanjutan. Dengan Indonesia secara teori memprioritaskan akuisisi dari perusahaan lokal yang berisi pembagian kerja untuk perusahaan dalam negeri atau setidaknya mengimbangi dalam bentuk transfer teknologi atau kerjasama industri. Namun pandemi COVID-19 menghantam Indonesia dan perekonomiannya, dan penyebaran penyakit yang terus berlanjut membuatnya harus menekan anggaran pertahanan pemerintah. Indonesia ini telah mengalokasikan 9,2 miliar dolar AS untuk pertahanan pada tahun 2021. Tidak ada yang lebih nyata dari upaya Indonesia untuk memperkuat kekuatan tempur udaranya. Kekuatan tempurnya terus berkurang setelah pensiunnya beberapa pencegat Northrop Grumman F-5EF Tiger II, meninggalkan 2 skadron Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons dan 1 dari jet tempur Sukhoi Su-2730 sebagai satu-satunya garis depan. Negara itu awalnya memutuskan pencegat Sukhoi Su-35 Flanker E hanya untuk menunda penandatanganan kontrak karena kekhawatiran akan merelaksasi AS di bawah Undang-Undang Datsa. Sebelumnya Indonesia juga mengakuisisi 24 bekas jet tempur F-16CD Angkatan Udara dan Garda Nasional AS di bawah skema Axis Defense Articles Pentagon. Jet kemudian ditingkatkan dengan radar yang ditingkatkan dan avionik lainnya. Itu juga ditandatangani untuk menjadi mitra pengembangan dengan Korea Aerospace Industries atau KAI untuk pesawat tempur KF-21 beramai dengan Korea Selatan. Indonesia berjanji untuk membayar 20% dari biaya pengembangan dengan imbalan keuntungan industri dan pesawat produksi. Indonesia kemudian melakukan kesepakatan pembelian 42 Dassault Rafale Prancis dan negosiasi pembelian 36 Boeing F-15X Eagle. Pada tahun 2024, jumlah kekuatan alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus sudah bisa terpenuhi. Antara lain matra darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam atau roket atau rudal, 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Matra laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan matra udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara.